Hai teman-teman, kembali lagi dengan gua Aditya dan di sini ada teman saya yaitu Rian Bastolo. Kita akan bahas apa? Yaitu kesehatan mental. Eh, Berbagi bersama di Sinau. Ini kan hari kesehatan mental ya, tanggal 10 Oktober ya. Iya. Terus seberapa penting sih kesehatan mental buat kita? Oke, seberapa penting kesehatan mental itu penting banget untuk perubahan zaman sekarang yang serba cepat ya. Jadi semua nggak cuma teknologinya aja atau dengan kecanggihan yang mulai berubah, tapi kita juga harus siap mentalnya untuk berubah. Jadi kalau misalkan kita nggak siap untuk berubah mentalnya, jadi kita akan tumpang tindih ya kan. Nah, akhirnya nanti ketika yang lainnya sudah maju, kita malah down sendiri. Oh iya, kan di kesehatan mental ada istilah ODMK dan ODGJ ya? Iya. Iya, itu apa ya? Oke, kalau ODMK itu kan orang dalam masalah kejiwaan. Lain halnya dengan ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Nah, orang dalam masalah kejiwaan ini dia punya masalah-masalah yang mungkin punya resiko jadi ODGJ. Nah, itu kalau ODGJ kita nggak usah sebutin apa ya, cuma yang pasti kalian juga udah pasti tahu kan. Ciri-cirinya apa ya biasanya? Ciri-cirinya kalau ODMK. Oke. Oke, kalau ODMK biasanya mulai depresi, ada kecemasan, atau misalkan dia kayak sedih yang berlebih. Nah, itu masuk ke dalam ODMK gitu. Jadi bahasa apa, depresi ya? Depresi. Itu depresi ini apa ya? Kalau depresi kan itu kayak gangguan mood. Oh, gangguan mood gitu ya? Jadi kita moodnya swing, terlalu turun banget kan, moodnya kayak sedih, terbawa perasaan, terlalu hanyut ke dalam perasaan. Nah, itu depresi. Ya, biasanya depresi ini sebabnya banyak, mulai bisa dari kita sedih, kita punya masalah yang berlebih, terus akhirnya buat kita stres. Nah, itu namanya depresi. Itu masalah apa aja biasanya? Kayak masalah depresi misalnya kita lagi skripsi ya, banyak ya. Ya, misalkan orang kita lagi skripsi kan, terus kayaknya kok nggak kelar-kelar skripsinya, jadi merasa tertekan seperti apa. Terus misalkan dapat dospem yang nggak sesuai kita inginkan ya. Iya, bisa jadi dapat dospemnya yang galak gitu ya, misalkan gitu. Nah, mungkin itu jadi terbawa perasaan, pikiran. Nah, itu menimbulkan diri kita tuh juga gak kuat mentalnya. Akhirnya kita turun, ada perasaan sedih, ada perasaan kayak lemah gitu, nggak berdaya. Nah, itu bisa disebut sebagai ciri-cirinya dari depresi sendiri. Apakah itu dampaknya gede buat kita? Dampaknya? Apa dampak depresi Iya, dampak kita buat kesehatan mental kita. Iya. Kalau dampak depresi itu sangat gede ya dampaknya untuk kesehatan mental. Bahkan dalam sekarang ini di masa pandemi dikatakan depresi itu meningkat. Ada juga depresi yang bunuh diri. Nah, itu kan berarti depresi sendiri menjadi satu hal yang cukup harus diwaspadai gitu ya. Nah, makanya sebenarnya kita harus pintar-pintar tetap jaga kesehatan mental supaya kita juga nggak terlalu banyak dapat impact dari depresi sendiri. Ya. Berarti ada juga ya, misalnya kita nggak bisa nyelesain skripsi sampai bisa bunuh diri ya. Ada juga kan banyak kasusnya. Kasusnya banyak yang kayak gitu kan. Kemarin sih gue sempat baca juga ada kasus sih kayak 3 orang anak diperkosa gitu. Yang baru kemarin nih. Itu kayak dampaknya tiap anak-anak gimana ya? Ya pasti kemungkinan depresinya ada, terus traumatiknya juga ada pasti kan. Iya. Karena kan apa ya, bisa dibilang kondisi kesehatan mentalnya anak-anak kan cukup riskan ya dibanding orang dewasa gitu. Dia pengalamannya kayak belum banyak ya. Pengalamannya belum banyak. Dia juga kan cara nanggulanginya juga belum tahu bagaimananya. Gitu. Terus cara kita untuk menanggulangi masalah itu biasa. Kalau anak kecil kan kayak masih susah kan. Kalau kita nih yang udah dewasa awal, biasanya mungkin tahu cara menanggulangi depresi. Oke. Gitu. Pokoknya kalau kita misalkan merasa kayaknya kita depresi nih itu kan ya, kayaknya kita nggak berdaya atau gimana, cuma kita harus berpikir satu, kita jangan merasa berpikir kita tuh lagi sendiri gitu. Jadi jangan berpikir kalau masalah ini tuh cuma kita aja yang ngalamin, tapi sebenarnya banyak orang juga yang ngalamin masalah-masalah seperti kita, cuma memang kita nggak lihat aja masalah mereka seperti apa, dan masalah kan biasanya beda-beda ya. Jangan sampai beda. Nah, terus kemudian kita cerita ke temen.
Nah, cerita ke temen fungsinya buat apa? Cuma kita berbagi lagi ke konten kita yang pertama yang curhat. Nah, balik lagi kan ke situ. Nah, ketika kita cerita ke temen kan itu kayak ada rasa kayak terbuka, kayak berbagi ceritanya. Akhirnya kita juga berbagi perasaan kita. Nah, siapa tahu temen ini juga bisa meresapi permasalahan kita, ngasih solusi-solusi buat kita. Jadi sedikit meringankan dari beban-beban yang ada kita gitu. Kita juga kayak ngerasa ada yang peduli lah buat kita kan. Jadi kita punya rasa kayak enggak kita doang yang ngalamin ini, dihargai gitu. Nah gitu. Terus ketiga itu kalau bisa ketika kita lagi depresi, coba untuk tetap jaga koneksi atau hubungan dengan temen gitu. Jadi ketika kita depresi, sebaiknya jangan kita mengurung diri. Itu lebih baik kita cari tempat keluar, main bareng, bentuk komunitas. Nah, ketika itu terjadi, pasti nanti ada dampak-dampak positif yang masuk ke kita, dan akhirnya secara perlahan depresi itu juga semakin terurai. Tapi kan ada orang yang bilang kayak, gue nih cara untuk menyelesaikan masalah gue kalau depresi biasanya lebih milih untuk diam diri di tempat di kamar kayak beberapa minggu atau seminggu lah, 2 minggu gitu. Terus kan baik nggak sih buat kita atau bisa ada pasenya gitu? Nah, kalau untuk yang seperti itu balik lagi ke pribadi masing-masing sih. Nah, mungkin saya juga seperti itu, sendiri dulu. Cuma lebih baiknya setelah sendiri kita juga cari teman diskusi, atau ya minimal kita cari orang yang lebih tua atau yang lebih profesional dari permasalahan yang kita hadapi gitu kan. Nah, kalau misalkan saya punya masalah A, solusi saya cuma satu, tapi ketika kita diskusi sama orang gitu kan, siapa tahu kita punya 2 solusi, 3 solusi, atau bahkan opsi-opsi solusi yang lainnya gitu. Nah, terus ketika kita lagi depresi juga, kita jangan sampai takut atau jangan sampai kayaknya kita gagal deh gitu. Iya, jangan takut untuk ambil pilihan ya, karena hidup itu banyak pilihan kan. Betul. Karena menurut gue kayak nasib itu atau takdir itu bukan ditentuin oleh Tuhan gitu. Itu kayak apa ya, Tuhan tuh ngasih kita nasib dan takdir kan, tapi kita nentuin pilihan kita. Iya. Pilihan A atau B, terus setiap yang kita pilih pasti ada konsekuensinya kan. Betul. Nah, jadi memang lebih baik ketika lagi depresi jangan sampai takut bahwa kita akan gagal atau kita akan ya tidak lebih baik lah dari yang sekarang. Iya betul, baik. Ya walaupun kita kayak salah pilih ya menurut gua kayak nggak masalah. Betul. Karena kan ya kita udah berani untuk memilih, itu aja udah bagus kan. Iya, udah sebuah kemajuan buat diri kita juga udah bisa menerima emosi-emosi yang ada yang kita dapat kan gitu. Kalau misalnya kita tahu benar sendiri bagus sih bang, kayak apa ya, takutnya kayak kita malah kayak nyakitin diri sendiri, bunuh diri kan. Sebenarnya sih lebih baik nggak semua masalah dipendam sendiri. Mungkin ada beberapa masalah yang harus kita doang yang tahu. Cuma lebih baik setiap ada permasalahan cerita ke orang lain itu supaya kita juga punya mungkin rasa lega sendiri gitu ya ketika berbagi sama orang. Orang ternyata juga ngalamin hal serupa sama kita, cuma mungkin versinya beda. Gitu kan. Jadi kan kita kadang-kadang merasa kayaknya kita doang nih ngerasain hal ini, tapi sebenarnya orang lain juga ngerasain, cuma mungkin ceritanya beda, versinya berbeda dari yang kita alami gitu sih. Terus ini bagus ya buat cerita orang lain. Iya. Terus misalnya posisi kita nih bang sebagai kayak teman, keluarga, atau misalnya kayak ibu lah, terus kita memposisikan kita sebagai itu, terus ada anak kita nih atau teman kita nih lagi ngalamin hal serupa kayak depresi, bagaimana cara kita untuk menanggulanginya gitu. Oke. Kalau misalnya kita sebagai teman atau sebagai orang tua atau sebagai siapapun melihat yang di samping kita lagi depresi itu ya pertama-tama mungkin kita jangan sampai ninggalin dia, kita temenin dia dulu. Mau kayak gimana pun kita temenin. Misalkan dia nggak mau bicara ya udah kita temenin. Dia belum mau cerita, nggak usah kita paksa buat cerita, biarin aja, nanti juga pada waktunya dia pasti cerita. Ya, karena kalau dipaksa tuh jadi kayak apa ya, nggak enak kayak dirasa dihakimin gitu. Iya betul. Nah lebih baik kita cukup temenin dulu aja sampai dia mau cerita, nanti juga dia cerita sendiri.
gitu. Nah terus kemudian ketika kita menghadapi orang yang depresi, coba kita juga pemikirannya lebih terbuka. Nah fungsinya buat apa sih kita pemikiran terbuka? Supaya kita juga nggak menyangkal masalah-masalah dia gitu. Kayak misalkan masalah yang dia hadapi ternyata buat kita kecil, tapi ternyata buat dia besar. Nah itu kan satu hal yang berbeda di setiap kehidupan manusia gitu kan. Berarti kita nggak boleh kayak ngejudge gitu ya? Iya, kita nggak boleh ngejudge gitu. bahwa ternyata masalah dia kecil, kok dia sampai kayak gini sih gitu. Nah itu nggak boleh, karena setiap orang punya kekuatannya masing-masing. Dia kuatnya di mana, dia lemahnya di mana. Nah setiap orang beda-beda. Nah lebih baik kita terbuka aja. Oh ternyata ada ya masalah-masalah kayak gini yang bisa bikin orang sampai depresi, misalnya gitu. Oh ternyata dia nggak kuat ya di sini. Oh ternyata dia lemah ya di sini. Nah kita juga harus aware juga terhadap hal-hal seperti itu. Nah terus yang lanjutnya lagi, ketika kita hadapin dengan orang yang depresi, sebisa mungkin kita juga jaga diri kita. Jadi jangan sampai kita terbawa atau terlarut gitu ya. Terlarut ya. Terus kita jaga kondisi kita juga kan, jangan kayak apa ya, kita peduli, kita wajib untuk bantu kan, tapi bukan berarti kayak kita nggak melihat kondisi kita juga. Iya. Kita nggak baik tapi kita bantu yang lain kan, bukan yang mana baik malah yang teman kita kan malah makin nggak baik juga. Iya, jadi malah makin nambah permasalahan dia gitu kan. Iya. Nah memang ketika hal itu terjadi, kita juga jaga diri kita. Maksudnya jaga dirinya jangan sampai kita juga terbawa suasana. Iya, bukan sana kayak ikut-ikutan nangis. Iya. Jadi lebih baik kita tetap jaga emosional lah gitu. Saya Oke, terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk tekan tombol lonceng di bawah ini agar kami terus berkarya dan berinovasi. Selamat Hari Kesehatan Mental 10 Oktober 2021. Jaga hati, pikiran, dan perilaku. Kalian tidak sendiri. Berbagi bersama di Sinau.